Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol nih bareng dengan seorang mahasiswa dari Indonesia yang sedang bersekolah di Jepang. Nah, jadi di sini kita akan cerita-cerita nih dengan beliau bagaimana sih ceritanya awalnya beliau itu bisa masuk ke salah satu sekolah bahasa di Jepang, bagaimana lika-likunya suka dukanya sekolah di Jepang, sampai dengan bagaimana caranya beliau berhasil masuk ke salah satu universitas ternama di Jepang. Sekarang kita sudah terkoneksi dengan beliau melalui Zoom. Yuk kita ngobrol dengannya. Oke, Mas Mahesa, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam. Halo Mas, makasih banget untuk waktunya hari ini. Kita mau cerita nih tentang Mas Mahesa atau di Jepang itu bagaimana sih, bagaimana sih kehidupan Masnya di Jepang. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu dong, Mas, boleh nggak sedikit Mas Mahesanya perkenalan diri? Oke. Perkenalkan, nama saya Mahesa Pamungkas. Biasanya dipanggil sama teman-teman Mahesa. Saya masih berumur 19 tahun dan sekarang lagi sekolah di Sekolah Bahasa Jepang, Jet Academy namanya. Oh gitu. Sekarang dari Indonesianya dari daerah mana, Mas? Oh iya, saya dari Bandung. Tapi saya lahir di Medan. Oh, saya orang Medan. Wah, kebetulan banget. Iya kan, Mas Mahesanya masih 19 tahun, masih muda banget ya Allah. Masih muda. Jadi Mas Mahesa itu awalnya datang ke Jepang itu bagaimana sih ceritanya, Mas? Mungkin bisa cerita sedikit motivasinya Mas untuk belajar bahasa Jepang di Jepang gitu. Waktu itu pas SMA kelas 2 belajar mulai bahasa Jepang di NLEX. Terus kebetulan pas waktu itu masih belum tahu mau univ di Indonesia atau univ di Jepang gitu, masih bingung. Jadi dari situ saya langsung pikir aja pingin univ di Jepang gitu, lebih luas sama lebih maju juga negaranya. Terus dari situ saya nyari banyak beasiswa kayak Max atau yang populer kayak Mitsui Bussan gitu. Cuman karena nggak dapat kedua beasiswa itu, akhir-akhirnya saya cari-cari cara lain yang dapat itu sekolah bahasa di Jepang. Jadi akhirnya saya sekolah bahasa di Jepang. Itu dengan beasiswa juga, Mas? Kalau itu pakai uang keluarga dulu. Pribadi ya, biaya pribadi. Biaya pribadi. Cuman pas saya masuk, kalau nggak salah di semester keduanya baru dapat beasiswa. Alhamdulillah. Kalau beasiswa kayak Max atau Mitsui Bussan itu kan mereka ada biaya sekolah sekaligus juga biaya untuk hidup gitu ya, kayak uang jajan gitu ya. Kalau beasiswa yang Mas dapat gitu juga nggak? Kalau beasiswa aku namanya ini beasiswa dari Senmoto namanya. Itu beasiswanya cuma dikasih buat uang sehari-harian, jadi nggak termasuk biaya sekolah. Oh, biaya sekolah terpisah, berarti masih dengan biaya pribadi gitu ya, Mas ya? Iya, kalau biaya sekolah saya biaya pribadi. Oh gitu, lumayan tayang ya Mas kalau gitu. Iya, lumayan tayang. Tuh, jadi Masnya waktu itu selesai SMA di Indonesia itu langsung apply ke sekolah bahasa Jepang di Jepang gitu ya Mas ya, alurnya? Iya, bisa gitu. Abis, kalau salah sebelum graduasi masih SMA kelas 3, udah cari-cari agensi. Kebetulan ada yang dekat rumah, Japan Indonesian Network namanya. Jadi saya ke sana, apply, lewat mereka saya sekolah di Jet Academy. Oh gitu, oh berarti dari perwakilan mereka yang di Indonesia gitu ya Mas ya? Ya, begitu. Itu apa sih persiapan Masnya untuk bisa sekolah ke sekolah Jepang gitu? Ada nggak persiapan khusus yang Mas lakukan waktu itu? Paling belajar bahasa Jepang lagi sih, karena mereka persiapannya tuh kayak syarat-syaratnya tuh kayak harus udah belajar bahasa Jepang untuk 100 jam lebih gitu, atau minimal punya JLPT N4. Jadi sebelum masuk sekolah bahasa saya benar-benar cuma JLPT plus kayak conversation gitu, biar nanti pas di Jepangnya lebih smooth aja gitu loh. Oh, jadi Masnya belajar bahasa Jepang untuk dapetin JLPT N4 dan untuk bisa conversational level itu apakah Masnya belajar sendiri atau ke kursus, dan kira-kira berapa lama tenggang Masnya belajar? Apakah misalnya setahun gitu atau gimana? Kalau misalnya buat JLPT N4 itu saya ke tempat kursus bahasa Jepang di Bandung, NLEX Bandung namanya.
Kelas conversation juga kebetulan di sana ada. Jadi saya sebelum kalau nggak salah 3 bulan sebelum pergi ke Jepang, saya masuk ke course conversation-nya di NLEX. Oh, berarti dalam 3 bulan kira-kira masnya sudah bisa untuk conversational level gitu ya mas ya? Kalau buat saya sendiri sih 3 bulan cukup. Wow, sugoi. Kalau conversation sih emang lebih enak ngomong sama orang Jepangnya langsung biar bisa kayak waktu aku kemarin kelas conversation sama Kaiji Sensei kebetulan. Jadi Oh, gitu. saya ya 3 bulan sama dia conversation. Gitu deh 3 bulan cukup orang sama orang Jepang belajarnya jadi beda gitu loh. Iya. Bener ya, dikasih tahu juga langsung ya ini salah loh gitu ya. Misalnya ini benar, ini nggak dipakai gitu loh. Oh, masnya ini sekarang di Jepang udah berapa lama kira-kira? Berarti dari 2 tahun lalu, tapi masih setahun setengah sih. Berarti sekitar 2019 akhir ya kalau lebih ya? 2019 Oktober Oh gitu. Berarti ini masa sekarang di Tokyo? di Tokyo. Di Tokyo ya. Oke. Terus mau tanya nih mas, nih mas tentang kehidupan nih selama di sekolah Jepang itu kayak gimana sih gitu. Pengen tanya dulu dong, di sekolah bahasa Jepang itu teman-temannya mas berarti otomatis orang asing semua gitu ya? Betul, semua orang asing. Ada orang Indonesia, cuman kalau sekolah JET itu rata-rata orang Taiwan lebih banyak. Taiwan, terus Malaysia, terus ada Korea, sama Filipina juga ada. Thailand juga ada. Kan masnya teman-temannya itu orang asing semua tuh. Itu biasanya kalau dengan sesama siswa itu ngomongnya pakai bahasa apa tuh mas? Sebenarnya sih di JET Academy itu encourage kita untuk pakai bahasa Jepang sih gitu. Cuman ya kalau misalnya teman-teman bisa bahasa Inggris ya kita kadang pakai bahasa Inggris. Cuman kalau ngomong sama orang Taiwan ya aku harus ngomong pakai bahasa Jepang gitu loh, karena aku nggak ngerti bahasa Cina, nggak ngerti bahasa Taiwan juga gitu. Jadi aku ngomong pakai bahasa Jepang sih rata-rata ke mereka. Dan aku juga lebih comfortable pakai bahasa Jepang juga sih daripada bahasa lain. Jadi sekalian melatih bahasa Jepangnya juga kan ya? Bisa bilang gitu. Itu sekolah bahasa Jepang berapa lama ya mas durasinya sampai lulus? Kalau tergantung course-nya sih, cuman course yang terpanjang yang aku tahu itu 2 tahun. Kalau aku masuk course yang 1,5 tahun. Oh gitu, berarti sebentar lagi ya udah mau lulus ya berarti ya? Sebenarnya minggu depan graduasi. Oh, apa sih mas ini suka dukanya tuh sekolah di sekolah bahasa Jepang yang otomatis negaranya negara Jepang bukan Indonesia, kemudian juga teman-temannya juga banyakkan orang asing gitu. Apa sih mas suka dukanya yang mungkin bisa masnya share? Aku malah sukanya malah itu banyak punya teman dari negara-negara lain kayak tadi Taiwan, Korea, Thailand, Malaysia, Filipina. Jadi dengan punya teman dari banyak negara tuh kayak koneksinya jadi makin lebih luas gitu loh. Jadi kalau misalnya aku mau ke Thailand, ada teman yang di Thailand, jadi kayak bisa kayak lebih gampang lagi gitu ke depannya. Tapi kalau dipikir-pikir sih lebih banyak dukanya sih Kak. Oh ya, apa tuh dukanya? Kalau satu kayak misalnya buat persiapan IJU gitu sama interview buat universitas, aku pernah waktu itu belajar untuk sekitar 6 bulan 10 jam sehari. Wow. 10 jam sehari buat IJ. Jadi itu sekolah 6 jam, pulang belajar lagi 4 jam. Gitu. Waduh. Terus buat setengah tahun. Wah. Cuma demi dapat universitas gitu. Oh, itu yang nanti untuk ke Universitas Meiji ya, Mas ya? Iya, Oh. IJU itu ujian bahasa Jepang. Oh, itu bahasa Jepang. Apa tuh ya? IJU. Examination for Japanese University. Nihon kayak ujian masuk. Nihon Ryugaku Shiken, ya. Tapi bukan ujian masuk univ sih, karena jadi dari nilai IJ itu kita bisa pakai buat masuk univ. Jadi kayak kalau sistem Indonesia SBMPTN lah. Oh gitu, ada ininya ya, ada ujian itu juga ya. Ada. Oh itu by the way, berarti ujiannya itu soal-soalnya semua dalam bahasa Jepang. Ada univ yang ngebolehin bahasa Inggris, cuman rata-rata mereka maunya yang dilakuin dalam bahasa Jepang. Oh, lebih preferable gitu ya?
Ya, jadi semua bahasa Jepang kayak misalkan matematika, fisika, kimia, biologi, sama IPS semua bahasa Jepang. Yang Mas ikutin yang mana nih? Yang bahasa Jepang atau yang bahasa Inggris? Aku pakai bahasa Jepang. Waduh, ya ampun, ngebayangin kalau fisika tuh ya udah macam-macam pakai bahasa Jepang, nggak ngerti Iya. lah ya. Cuman itu apa nggak perlu milih semua. Jadi kalau misalnya univnya cuma minta nilai IJU bahasa Jepang sama misalkan IPS sama MTK gitu, ya udah ambil yang itu aja. Nah, Masnya karena di beda banget. Eji apply untuk jurusan apa, Mas? Aku apply jurusan Business Management KE Gakuba. Itu nanti programnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jepang secara keseluruhan? Secara keseluruhan dalam bahasa Jepang. Jepang ya, bahasa pengantarnya ya. Bahasa Jepang. Itu apakah bisa dipilih misalnya ada program bahasa Inggrisnya juga gitu? Atau memang Ada. bisa? Kalau Meiji seingat aku sih nggak ada pilihan itu. Kelas yang dalam bahasa Inggris ada, cuma rata-rata semua bahasa Jepang. Itu Mas untuk ke Universitas Meiji-nya juga apakah dengan beasiswa atau dengan biaya sendiri atau gimana, Mas? Kalau buat uang akademik masih uang sendiri, cuman paling nyampe masuk univ paling pingin apply buat beasiswa lagi. Kebetulan nih saya juga lagi dapat beasiswa tanggal 4 Maret itu mereka bakal ngasih tahu lanjut atau enggaknya. Oh, beasiswa yang sekarang ini ya? Iya. Oh, gitu ya. Enaknya di Jepang itu ya Mas ya, kita pun selagi di masa akademik, selagi kita di sekolah di suatu lembaga gitu, kita bisa apply untuk misalnya untuk tahun kedua atau tahun ketiga gitu ya Mas ya? Iya, bisa. Oke, enak juga ya. Itu Mas untuk masuk ke Universitas Meiji tadi, yang di kasusnya Mas nih, apakah perlu yang IJU doang atau ada misalnya kayak JLPT-nya perlu berapa gitu atau TOEIC-nya perlu berapa gitu, ada nggak Mas? Kalau jurusan bisnis manajemen yang aku pilih itu mereka cuman minta IJU bahasa Jepang plus IPS sama TOEFL, nilai TOEFL IBT sekitar di atas 45, which is nggak terlalu tinggi lah sebenarnya. Ambil kira-kira berapa, ada tenggat waktunya gitu nggak Mas? Misalnya masih diambil 6 bulan sebelum application gitu misalnya, ada gitu nggak? Kalau itu sih, kalau soal IJU sih ada, jadi kayak mereka misalnya cuma minta nilai IJU tahun ini atau misalnya IJU tahun lalu gitu, tahun lalu yang kedua atau tahun ini yang ke-1 gitu. Cuma kalau TOEFL sih nggak ada, seingat aku sih nggak ada kayak minta yang 6 bulan sebelumnya atau nggak ada sih, kayak yang penting kalau misalnya masih berlaku ya masih berlaku, masih bisa dipakai gitu loh. Oh, berarti kayak JLPT ya, JLPT kan nggak ada batasnya tuh kan ya. Kalau tadi yang IJU itu kan Mas yang belajarnya tuh sampai 6 bulan tuh, satu hari 10 jam gitu. Kalau untuk yang lain itu gimana Mas? Belajar untuk aplikasi yang lain? Yang lain tuh kayak misalkan TOEFL atau gimana gitu? Misalnya kalau kayak TOEFL itu persiapannya Mas untuk mendapatkan nilai TOEFL yang sesuai standar mereka itu apa sih yang Mas lakukan upayanya? Kalau TOEFL sih sebenarnya di sekolah bahasa Jepang aku ini Jet Academy, mereka ada kelas bahasa Inggris buat kelas preparasi univ. Itu mereka ngelakuin itu sekitar 3 bulan. Tapi di situ sebenarnya sih nggak belajar TOEFL gitu loh. Aku juga TOEFL sebenarnya kalau mau jujur sih nggak belajar Kak. Wah, berarti emang udah sudah pinter nih. Nggak, maksudnya bahasa Inggris aku emang udah kayak ya dari SMA bahasa Inggris emang udah dilatih gitu. SMP, SMA udah dilatih bahasa Inggrisnya. Jadi jadi kemarin TOEFL itu sebenarnya nggak belajar apa-apa, cuma lumayan dapat 94. Oh, bagus dong. Tapi kalau misalnya buat yang kayak gitu sih paling kalau misalnya listening ya banyak denger lagu Inggris gitu. Kalau reading ya banyak baca artikel gitu. Kalau speaking ya banyak ngomong bahasa Inggris sama teman
Kayak misalnya temen yang di Malaysia kan ada tuh aku temen orang Malaysia, jadi ngomong bahasa Inggris sama mereka gitu. Hmm. Oh ya Biar by the sedikit way. warm up. Oh. Berarti ini masuk ke Universitas Meiji kapan mas startnya? Startnya itu kalau nggak salah April. Pokoknya bulan April aku masuk di Meiji. Oh bulan April, berarti sebentar lagi ya, Mm, sekitar sebulan iya. lagi ya. Mm. Wow, asiknya. Persiapannya apa nih mas? Apakah misalnya nih Mm. universitas baru misalnya Ah, universitas ini? Pak, Sabtu ini paling cuman paling cari rumah dekat Univ gitu, beli-beli perabotan gitu doang. Sama paling beli buku-buku pelajaran buat Meiji. Sama kalau mau dibilang serius sih baca-baca buku-buku yang berhubungan sama special ya kayak business management gitu dalam bahasa Jepang. Mengasah Gitu lagi ya. ngasah lagi nanti biar masuk nggak shock gitu. Iya benar-benar. Oh, berarti itu persiapannya ya mas ya. Betul, kita juga masih pindah ya, masih lebih ke dekat universitas lebih enak ya. Iya gitu. Oh. Karena sekarang masih ini ada beberapa yang online, cuman rata-rata udah mulai nggak online lagi. Oh udah mulai masuk ke universitas ya, udah masuk kelas ya? Ya ada yang udah masuk. Mungkin tinggal di Jepang ini selama 1,5 tahun nih. Iya. Tinggalnya juga di Tokyo nih. Kira-kira boleh share dong kira-kira apa sih suka dukanya Mas nih tinggal di Jepang? Sebenarnya aku dari dulu emang suka negara ini ya, kayak aku garet gitu, kayak pingin ke Jepang gitu, emang suka Jepang dari dulu, jadi kayak aku kesini tuh udah kayak mimpi gitu loh, bisa belajar, bisa tinggal di sini tuh udah kayak mimpi banget gitu loh. Paling selain itu kayak transportasinya sih convenient gitu, karena kemana-mana bisa pakai kereta, apalagi kan aku lagi di Tokyo, jadi mau kemana-mana kereta aman gitu loh, nggak perlu taksi gitu. Betul-betul. Nggak jalan. Terus kayak yang bedanya sih paling kayak ada convenience store gitu kan 24 jam tuh. Kalau Indonesia kan sampai jam berapa, 10, 8 gitu kan. Jadi malam kalau misalnya malam jam 1 lapar gitu bisa ke sana makan gitu. Yang sukanya sih ya paling ya emang aku suka negara ini sih, jadi lumayan banyak. Tapi kalau dukanya juga sama sih, banyak sih ya. Aduh, apa tuh? Banyak banget. Kalau ya pasti yang karena udah setahun setengah ini nggak bisa balik ke Indonesia lagi kan, nggak bisa ketemu sama keluarga gitu. Meskipun kadang suka nge-WA, cuma tetap aja masih kangen keluarga gitu. Kangen makanan Indonesia juga iya gitu. Ada sih tempat makan Indonesia di sini, cuma mahal banget harganya gitu loh. Aku nggak mau bayar mie goreng seharga 1.000 yen gitu. Mie goreng 100.000 kan aku nggak mau. Dukanya sih paling itu sih ya, bisa kangen rumah sih, homesick lah ya. Kangen Indonesia juga, apalagi sekarang lagi situasi kayak gini, nggak gampang baliknya gitu loh. Pulang perginya susah ya? Pulang pergi susah gitu. Aku bisa sih pergi ke sana, cuma nggak bisa balik ke sini. Benar-benar masih susah ya. Ada nggak sih mas tipsnya untuk mengatasi homesick? Waduh, tips untuk mengatasi homesick. Kalau secara aku sih nge-zoom sama keluarga sih. Oh, sebanyak mungkin berkomunikasi dengan keluarga gitu ya? Iya, sama paling ya kadang-kadang masak-masak makanan Indonesia paling. Karena kebetulan dapat care package dari orang tua dari Indonesia, jadi kayak bumbu-bumbu dan segala macam ada di sini. Oh, terpenuhi lah jadinya rasa terpenuhi tadi ya. Jadi dia pingin makan nasi goreng, bisa bikin nasi goreng ala Indonesia gitu loh. Bener kali. Kalau kayak beberapa yang di sini tuh kan rasanya udah kayak kerasa Jepang ya daripada kerasa Jepang. Iya, jadi nggak bisa ngatasin homesick kalau pakai rasa sini. kurang nendang ya, kurang nendang. Iya, kurang nendang. Oke Mas, terakhir nih pertanyaannya nih. Ini kan banyak nih yang pingin sekolah ke Jepang, banyak pingin ke Jepang gitu ya. Ini tapi kan untuk sekolah ke Jepang itu juga bukan hal yang mudah. Itu terutama mulai dari segi finansial sampai dari segi ke usahanya ya, ke
upayanya untuk mencapai impian tersebut gitu. Kayak tadi kan Masnya juga belajarnya tuh sampai makan waktu panjang gitu ya, belajarnya sampai work hard banget lah gitu. Nah kira-kira nih Mas, untuk orang-orang yang di Indonesia nih, teman-teman kita yang di Indonesia yang ingin ke Jepang, ada advice nggak Mas? Advice dalam sisi gimana nih enaknya? Aku sih mana aja. Aku advice yang paling gampang sih, karena emang ini di luar negeri bukan Indonesia ya. Pasti ada stres atau mungkin kayak ada pressure dari atas atau pressure dari samping juga ada kan pasti. Karena ada pressure itu kan bisa jadi stres, bisa jadi depresi gitu. Karena case-case kayak gitu nggak banyak gitu loh, nggak sedikit. Jadi tips aku sih ya simple sih, jangan putus kontak sama keluarga aja sih. Kalau bisa sih setiap hari kasih kabar gitu. Kayak misalnya lagi OTW ke sekolah gitu. Misalnya gitu doang, keluarga juga seneng gitu loh. Oh, dia lagi sehat gitu loh. Jadi kayak kalau bisa kayak gitu aja, kontak kecil aja tapi bisa bikin gede gitu loh. Kadang-kadang juga telepon gitu kan. Karena keluarga tuh bener-bener bisa jadi support gitu. Emang keluarga tuh emang jadi supporter nomor satu untuk kita gitu loh ya. Apalagi buat mental sama buat hati emang support banget gitu loh, benar-benar support gitu. Jadi kalau dalam sisi kayak gitu sih, advice aku ya jangan putus kontak sama keluarga gitu, benar-benar Taiset Sensuru gitu loh keluarga. Bener banget, menyentuh. Dalam sisi belajar sih kayak tips aku sih banyak-banyak ngomong sama orang Jepang sih kayaknya. Jangan malu-malu, jangan malu-malu sama jangan pikir-pikir kayak nggak bagus Jepangnya gitu. Kalau mikir kayak malu ngomong bahasa Jepang nggak akan bagus-bagus gitu loh. Jadi beraniin diri untuk ngomong sama orang Jepang gitu loh. Siapa tahu kan bisa dapet, kalau untuk cowok kan siapa tahu bisa dapet cewek orang Jepang gitu loh. Kalau cewek kan bisa jadi dapet cowok orang Jepang kan nggak tahu gitu loh. Jadi beraniin diri aja gitu loh, ngomong sama orang Jepang. Malah pakai kalau misalnya nggak tahu jalan ngomong tanya orang Jepang juga nggak apa-apa, mereka bakal jawab gitu. Lebih proaktif gitu ya kitanya ya. Harus aktif nge-output apa yang di-input dari ini yang kita pelajari. Dengan itu benar-benar bisa buat level bahasa Jepang kalian buat naik banget gitu. Jadi Mas Mahesa, terima kasih banyak hari ini udah share ceritanya ke kita, udah share advice-nya juga. Jadi mudah-mudahan nih banyak teman-teman kita yang nonton video kali ini untuk mencontoh nih Mas Mahesanya supaya mudah-mudahan ada kesempatan untuk datang ke Jepang. Oh, makasih Kak. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu dia obrolan kita bersama Mas Mahesa, seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang. Nah, ternyata bisa kita lihat ya, kalau ternyata sekolah di Jepang itu tidak hanya tentang suka, tapi juga tentang duka. Dan kita juga memang perlu usaha untuk mencapai suatu impian itu gitu ya. Jadi dari cerita Mas Mahesa tadi, mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya, ambil motivasinya untuk bisa lebih berusaha lagi untuk bisa datang ke Jepang. Jadi terima kasih sudah nonton sampai di akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum, bye.